Amelia menatap mata Bisma. Tuan Bisma, terima kasih. Anda datang untuk bekerja di apotek hari ini? Tuan Bisma, tidak ada yang salah dengan panggilan Amelia. Semua orang memanggilnya Tuan Bisma. Ini adalah simbol status, tapi perkataan Amelia terlihat sangat aneh, dan jarak antara kedua orang itu telah terbuka. Bisma menatap mata cerah Amelia dan mengangguk. Iya benar, aku datang untuk melihat-lihat juga. Saat ini telepon Bisma tergeletak dengan tenang di saku celananya. Di dalamnya ada pesan dari Rena. Pesan sangat sederhana, Amelia meminta Anda untuk menemuinya di apotek. Rena masih belum mengetahui identitas asli Bisma, jadi dia mengirim pesan dengan sangat santai. Dia ingin menipu Bisma untuk alasan yang begitu buruk. Karena Rena bertekad di hatinya selama itu untuk menjatuhkan Amelia. Bisma akan datang ke apotek untuk memenuhi janjinya. Bagi Bisma, memang demikian masalahnya. Bisma tidak memberitahu Amelia tentang ini. Tuan Bisma, kebetulan aku juga mau pergi ke apotek, mari kita pergi bersama. Oh oke, kata Bisma ketika tiba di apotek. Amelia agak curiga. Rena masih ingin keluar dari puncak badai ini. Tuan Bisma, saya akan menunggu di sini sebentar. Rena meminta saya untuk datang ke sini. Katanya dia mau mengembalikan sesuatu kepada saya. Melihat tatapan Amelia yang tenang, Bisma menatapnya kagum. Bisma adalah putra kedua keluarga terkaya di Yogyakarta, berbakat, dingin, dan sombong, dan tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan antar wanita, tetapi dia telah melihat mereka sejak kecil. Sudah jelas sekarang bahwa Rena meminta Amelia datang karena suatu alasan. Pasti ada pertunjukan besar di belakang ini. Jika dia memberitahu Amelia sekarang, dia bisa membiarkannya pergi sekarang. Bisma mengangkat matanya untuk menatapnya, dan bertanya, apa kamu diperlakukan baik dengan saudara laki-lakiku? Berbicara tentang Henry, mata Amelia dihiasi dengan bintang-bintang yang bersinar, berkelap-kelip dan menyilaukan. Kakakmu sangat baik padaku. Terakhir kali aku kembali dari akademi, apakah kakakku melakukan sesuatu padamu? Tanya Bisma. Tuan Bisma, Amelia menatapnya dengan serius. Tuan Henry, dia bukan monster dan tidak suka menyakiti orang. Dia adalah saudara laki-lakimu dan suamiku. Saya tidak suka Anda menanyakan pertanyaan ini. Jawab Amelia. Gadis itu dengan sungguh-sungguh dan tegas mengungkapkan posisinya. Tetapi dia melakukan yang terbaik untuk membela Henry dalam beberapa kata. Bisma memiringkan bibirnya. Oh, dia mungkin mengira Henry bukanlah monster. Keduanya terdiam beberapa saat, dan Bisma berbicara lagi. Bella membawakanmu bunga mandala. Kamu mengekstrak racun bunga mandala dan mencobanya sendiri. Apa kamu ingin merawat saudara laki-lakiku? Bunga mandala sangat beracun. Bagaimana kamu bisa bertahan? Tanya Bisma. Amelia memandang Bisma. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya darinya. Dia adalah seorang akademisi dari Universitas Brawijaya, dan dia pasti bisa menebak sesuatu hal medis. Tetapi dia tidak berharap dia bisa menebak semuanya dengan benar. Batin Amelia mata hitam Bisma menatapnya. Apakah kakakku tahu tentang ini? Apakah dia tahu bahwa kamu mempertaruhkan nyawamu sendiri untuk menyelamatkan hidupnya? Kamu bisa bertahan sekali, tapi itu tidak berarti kamu bisa bertahan untuk kedua kalinya. Satu-satunya bunga datura di dunia ini telah aku dapatkan. Aku telah mempelajarinya untuk sementara waktu. Aku sangat jelas memberitahumu bahwa racun bunga datura memiliki efek negatif. Bahkan jika kamu bisa bertahan, itu akan tetap ada di tubuhmu. Kamu tidak bisa hidup lama jika kamu diracuni dengan racun bunga itu. Pernahkah kamu mendengar legenda bahwa bunga terlahir kembali yang mekar di dunia yin dan yang pada awalnya akan melawan langit? Operasi, tentu saja bukan akhir yang baik. Jika kakakku memberitahumu untuk melanjutkannya, apakah dia benar-benar baik untukmu? Jika dia belum tahu,
Aku akan memberitahunya, dan coba tebak apa yang akan dia lakukan? Kata Bisma menjelaskan tentu saja, Amelia tahu bahwa dia bertentangan dengan keinginan suaminya, dan legenda tentang itu mungkin tidak benar adanya. Dia tidak percaya pada iblis ataupun dewa, tapi hanya pada dirinya sendiri dan Tuhannya. Tapi memang bunga datura sangat beracun. Pertama kali racun itu diuji, racun itu telah mengikis darahnya yang berharga, dan perlawanan antibodinya cukup sengit. Jadi dia tidak yakin apa yang akan terjadi untuk kedua kalinya. Dia tidak tahu bahwa Bisma telah mendapatkan bunga datura yang terakhir. Dia adalah seorang akademisi dari Brawijaya dan memiliki tim riset medis elitnya sendiri. Sekarang dia dengan jelas memberitahunya bahwa racun bunga datura akan tetap di dalam tubuhnya. Seseorang yang telah diracuni oleh bunga datura tidak akan hidup lama. Nyatanya, ini jalan buntu, dia dan Henry hanya bisa hidup sekali. Bisma bangkit, suaranya acuh tak acuh. Coba pikirkan lagi dengan matang. Setelah berbicara, dia langsung pergi. Tuan Bisma, Amelia dengan cepat melangkah maju dan meraih lengan baju Bisma. Jangan beritahu saudaramu tentang ini. Ini antara aku dan Anda. Jadi tidak perlu memberitahunya tentang ini. Saya minta tolong jangan memberitahu saudaramu. Bisma berhenti, dia menunduk, mata hitamnya tertuju pada tangannya. Jari-jarinya yang ramping meringkuk dengan kuat meraih lengan bajunya. Pada saat ini, suara klik terdengar di telinga, pintu didorong terbuka, dan sekelompok wartawan media masuk. Mereka semua membawa kamera di tangan mereka dan menangkap pemandangan ini dan merekam tanpa pandang bulu, dengan kegembiraan seperti dapat jackpot. Amelia menarik tangan kecilnya, dan dia mengangkat matanya untuk melihat wartawan yang datang tiba-tiba. Rena tidak datang, tapi malah reporter yang datang. Dia tahu ini adalah rencana Rena setelah memikirkannya. Rena benar-benar ketakutan, dia ingin menjatuhkannya saat dia masih belum naik di puncak, jadi dia merancang permainan antara dia dan Bisma. Saat ini, para wartawan bergegas untuk merekam. Nyonya Amelia, apa yang kamu lakukan di ruangan yang sama dengan anak lelaki tampan ini? Apa kamu selingkuh, Nyonya Amelia? Apakah Presiden Henry tahu tentang ini? Presiden Henry sangat memanjakan Anda. Apakah Anda diam-diam bermain di belakang Presiden Henry? Nyonya Amelia, Anda menyegel titik akupuntur dengan jarum emas. Anda baru saja duduk di posisi seorang gadis jenius. Tapi Anda malah selingkuh dengan anak tampan ini. Apa Anda tidak memikirkan konsekuensinya? Pria tampan ini, kamu terlihat sangat konyol. Apakah kamu dari Yogyakarta? Tahukah Anda kalau Amelia adalah wanita yang sudah menikah? Tolong jawab pertanyaan kami. Siapa yang mengambil inisiatif antara Anda dan Nyonya Amelia? Apakah dia berinisiatif untuk merayu Anda? Samar-samar Bisma memandang ke depan mikrofon dan lensa ini. Wajahnya yang tampan tidak berfluktuasi sedikit pun. Dia tidak terkejut, tidak panik, dingin, dan tenang. Amelia pun tidak gentar. Dia menegakkan punggung rampingnya yang indah dan memandang orang-orang ini dengan tenang, tanpa mengatakan apapun. Segera, kerumunan yang bising menjadi tenang. Setelah bertahun-tahun menjadi reporter, itu benar-benar pertama kalinya dia melihat dua orang yang begitu tenang saat terkena skandal. Batin reporter Amelia dan Bisma memandang mereka dengan samar, yang sepertinya berarti, "Kami mengawasi dengan tenang, dan kamu harus bekerja lebih keras lagi. Ini akan menjadi berita besar," ujar reporter. "Berita besar apa?" Kedua orang ini benar-benar tidak berekspresi takut apapun, kata salah satu reporter. Semua orang tenang. Pada saat ini, Amelia dengan samar menggerakkan bibirnya, dan suaranya yang jelas terdengar ke telinga semua orang. "Apa yang kamu bicarakan? Selingkuh? Ini kata-kata yang bagus. Tangkap orang yang menyebarkan berita palsu ini." Semua reporter terdiam. Siapa yang tertangkap? Bukannya dia ya? Amelia segera menenangkan diri.
Dia melihat dengan samar-samar, auranya sangat kuat. Kalian terus memanggilku Nyonya Amelia. Sekarang aku ingin menggunakan sedikit kekuatanku untuk menangkap orang di balik berita ini. Jika kalian ingin menindasku, kalian bisa melakukannya. Jadi aku akan membiarkan suamiku memberikan hadiah kepada kalian. Dia akan mengirimkan surat pengacara satu persatu untuk kalian semua yang melakukan pencemaran nama baik. Aura Amelia terpancar, dan dia sangat tajam dan tenang. Reporter media yang melakukan kontak dengannya tampak bersalah, dan mata mereka mulai mengelak. Sekarang di Yogyakarta, siapa yang tidak tahu kalau Tuan Henry sangat mencintai istrinya? Di ruang siaran langsung Amelia dia langsung membuat surat tuntutan untuk Rena agar mengembalikan uang 1,2 miliar, dan surat pengacara itu langsung dikirim oleh grup Mahendra saat itu juga. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.